Pernahkah kamu membayangkan, ada satu tahun dalam sejarah manusia yang begitu gelap, begitu menyedihkan, hingga dijuluki sejarawan sebagai tahun terburuk sepanjang sejarah, bukan tahun 2020, bukan masa Perang Dunia, bukan saat dinosaurus punah, tapi tahun 536 Masehi. Apa yang terjadi di tahun itu? Mengapa langit gelap selama lebih dari setahun? Dan bagaimana dunia yang sudah rapuh hampir runtuh sepenuhnya? Mari kita kembali ke abad ke-6 dan menyusuri tahun tergelap yang pernah dialami umat manusia. Tahun 536, dunia belum terhubung oleh internet, belum ada mobil, belum ada mesin uap, tapi dunia sudah mengenal pertanian, perdagangan, dan kerajaan besar. Kekaisaran Romawi Timur masih berdiri di bawah Kaisar Justinianus. Di Inggris, bangsa Anglo-Saksa mulai menetap. Di Tiongkok, dinasti Liang sedang memudar. Di Amerika Tengah, peradaban Maya tumbuh. Lalu, sesuatu terjadi, sesuatu yang misterius, sesuatu yang mengubah langit dan hidup, sebuah ledakan 10.000 kali lebih kuat dari gunung St. Helens terjadi di suatu tempat di utara bumi. Abu vulkanik naik 50 km ke stratosfer, membentuk tirai raksasa yang memotong sinar matahari. Tapi di mana tepatnya? Ilmuwan masih berdebat. Islandia, El Salvador, atau suatu tempat yang kita belum temukan? Catatan dari berbagai belahan dunia menceritakan hal yang sama. Langit menjadi abu-abu, matahari tidak bersinar dengan terang, musim panas berubah jadi musim dingin, panen gagal, kelaparan menyebar. Sejarawan Bizantium, Procopius, menulis, matahari bersinar seperti bulan, tidak memancarkan cahaya sebagaimana biasanya, bahkan orang-orang berpikir hari kiamat telah dekat, tidak ada langit biru, tidak ada musim seperti biasa. Tahun itu, dunia nyaris berhenti. Berabad-abad kemudian, barulah para ilmuwan mengungkap misteri ini. Dengan bantuan es dari Greenland dan Antartika, mereka menemukan bukti kuat, telah terjadi letusan gunung berapi raksasa. Letusan ini menyemburkan jutaan ton debu vulkanik ke atmosfer. Debu ini menyelimuti langit, memblokir cahaya matahari, dan menciptakan pendinginan global selama bertahun-tahun. Itu sebabnya, selama lebih dari 18 bulan, matahari hanya tampak samar. Dampaknya, suhu bumi turun drastis, panen gagal di seluruh Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Rakyat menderita kelaparan yang parah, migrasi besar-besaran pun terjadi di Irlandia. Catatan menyebut, roti tidak tumbuh dari tahun 536 hingga 539. Seakan belum cukup, 3 tahun kemudian, wabah Justinian meledak, salah satu pandemi paling mematikan sepanjang sejarah. Tubuh yang lemah kelaparan menjadi tanah subur bagi wabah, membunuh 5.000 orang per hari di Konstantinopel. Tapi asal-usulnya mungkin lebih kelam, tentara Justinian sendiri yang membawa pulang patogen ini dari pengepungan Pelusium, Mesir. Diperkirakan 1 dari 3 penduduk Kekaisaran Bizantium meninggal dunia. Dunia belum siap, pengobatan belum ada, keyakinan runtun, perekonomian hancur. Tahun 536 Meter bukan hanya tahun yang gelap, tapi awal dari dekade bencana yang hampir menghentikan peradaban manusia. 4. Tapi manusia bertahan. Di balik kegelapan, ada api kecil yang tetap menyala. Petani tetap menanam, biarawan tetap menulis, anak-anak tetap tumbuh, walau langit abu-abu. Manusia tidak berhenti berharap. Dari abu peradaban yang runtuh, muncul tatanan baru. Gereja Katolik menjadi kekuatan politik, sistem feodal lahir, dan di timur, dinasti Sui mulai menyatukan Cina. Pelajaran terbesar, peradaban kita sehebat apapun, tetaplah rapuh di hadapan alam. Hari ini, kita punya teknologi, satelit, sistem peringatan dini, tapi tahun 536 mengingatkan kita, sejarah bisa menjadi guru yang pahit, tapi berharga. Dunia kita rapuh, dan dalam kegelapan, hanya pengetahuan dan solidaritas yang mampu menjadi cahaya. Tahun 536 Meter. Tahun yang nyaris menghapus masa depan, tapi juga tahun di mana ketabahan manusia diuji, bukan hanya tentang langit yang gelap, tapi tentang cahaya kecil yang terus menyala di dalam hati manusia. Sampai hari ini,